saya Muhammad Rizky Ramadan, lahir di Tangerang 24 September 2008. Dan cita-cita saya adalah pengusaha. Nama saya Dafar Zainur Rahman Rashid, saya tinggal di Kampung Bakan Binong. Saya lahir tanggal 16 Juli 2009 di Tangerang. Cita-cita saya ingin melanjutkan dakwah bapak saya atau menjadi pencerama. Nama saya Muhammad Rifainur, tempat tanggal lahir saya di Jakarta, tanggal 30 Juli 2008. Cita-cita saya menjadi manajemen. Nama saya Calista Nurlela Safitri, lahirnya di Tangerang 17 November 2008. Cita-cita saya insya Allah ingin menjadi dokter. Saya Niko Ivander Adi Pratama, lahir di Tangerang 2009 bulan November tanggal 21. Cita-cita menjadi pembisnis. Saya Galih Prabowo, tempat tanggal lahir saya di Jawa 2009 tanggal 5 bulan Juli. Saya jadi dokter. Saya Ihsan Firdaus Sudana, tempat tanggal lahir di Tangerang 5 November 2008. Cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Aku Nazwa Allah Syifa, lahir tanggal 20 Mei 2009 di Tangerang. Cita-cita aku mau menjadi pengusaha. Nama saya Alisa Yumiatian Pia, tempat tanggal lahir Tangerang 30 April 2009, dan cita-cita saya ingin menjadi pembisnis. Nama aku Safa Saidah Oktavia Setiawati, aku lahir di Depok 15 Oktober 2009. Cita-citaku ingin jadi pencipta novel. Nama aku Raya Nazihah Marani, umur aku 16 tahun, lahir aku di Serang 12 Juni 2009. Cita-cita aku jadi abdi negara. Nama saya Muhammad Rehan Najib, tempat lahir di Tangerang 2009 tanggal 4 bulan 3. Cita-cita saya jadi pengusaha. Nama saya Aniatul Ulia, tanggal lahir saya tanggal 17 Mei 2009, tempatnya di Subang. Cita-cita saya menjadi psikolog. Nama Rizky Mutahiro, tempat tanggal lahir Tangerang 1 Juli 2009. Cita-cita mau jadi jaksa atau guru PNS. Saya Pandika Raffi Ardian, tanggal lahir Tangerang 23 Januari 2028. Cita-cita saya jadi pengusaha. Nabila Dewianti, saya lahir di Kota Tangerang tahun 2009, tanggal 27 Januari. Saya bercita-cita ingin menjadi polwan dan pengusaha. Saya Maulani Nalisa Setiharwa, 23 Mei 2009. Cita-cita saya pengen jadi pembisnis. Saya Ahmad Yusuf Fadilah, tanggal lahir Jakarta 19 Juli 2008. Saya bercita-cita menjadi dokter, chef, dan menjadi IT untuk di masa depan. Saya Muhammad Nofali Afi, saya lahir di Tangerang, tanggal lahir 5 Juli 2009. Cita-cita saya ingin menjadi manajer. Nama saya Farel Ega Wiguna Putra, tempat tanggal lahir saya Depok 20 Januari 2008. Cita-cita saya ingin bisa pergi ke Jepang dan bisa hidup kerja di Jepang. Dan saya juga ingin bisa jadi YouTuber, vlogger, dan artis ternama. Nama Alvina Khairanisa, tempat dan tanggal lahir saya 22 Maret 2009 di Tangerang. Cita-citanya mau jadi dosen aja. Saya Jian Rafifah, saya tempat tanggal lahir Tangerang 3 November 2009. Cita-cita saya jadi guru. Nama saya Farla Aurelia Setiawan, tempat tanggal lahir 8 Mei 2009 di Tangerang. Dan cita-cita saya menjadi animator. Nama saya Revalina Agustin, tempat tanggal lahirnya Curug Tangerang 30 Agustus 2008. Saya cita-citanya menjadi polwan. Nama Kayla Firdaus, tanggal lahir di Lampung bulan Agustus tanggal 12 tahun 2008. Cita-cita saya menjadi guru.
Nama saya Jihan Aulia Ramadhani, tempat tanggal lahir Tangerang 2009, 27 Agustus. Cita-cita saya menjadi psikologi. Saya Halim Rizda Khairunas, tempat lahir Karanganyar, tanggal 23 Mei 2009. Cita-cita saya TNI AU. Setiap malam minggu tuh pasti kita keluar gitu bareng-bareng bertiga, ya itu aja sih paling diri. Ya, cerewetnya mama gitu. Sekarang mama udah gak cerewet lagi. Karena kan sekarang udah jarang di rumah gitu mama. Iya, ngobrol aja. Ngobrol. Ngobrol. Paling ya, ngobrol, cerita, curhat. Kumpul bareng Bu. Gimana kumpul bareng? Karena kan yang kakak yang anak kedua itu jarang pulang lebaran juga. Lebaran juga nggak pernah pulang dia. Nasihat sama pelukan sih. Jalan-jalan ini sih keceleduk sama ayah. Dan pengen dihadiri sama Papa. dari sama papa. Kalau misalnya ada acara-acara gitu, Asia pengennya tuh mama hadir kayak gitu ya di sekolah. Saling bagi cerita. Ya, kalau ada salah tuh selalu dinasihatin. Bukan nasihatnya gimana biar kedepannya lebih baik lagi. Kalau momen itu tuh belum ada. Tuh belum nggak ada adik. Iya, kayak dia tuh apa selalu kayak kamu apa? Kayak selalu ditanyain kamu ini, kamu itu. Ya tuh kita makan ini ya. Pokoknya sesuatu hal yang bila baik itu diwujudin saat itu. Kamu menemani aku sih. Kamu rindu ditemani sama papa dan mama. Support system. Saya ngerasa kalau misalkan orang tua saya tuh supportif banget. Pengen dipeluk doang tapi itu kadang nggak pernah dapet. Pelukan. Pelukan. Dipeluk. Dipeluk. Bikin tenang. Itu pengennya dipecat dari kecil lagi. Pengen kecil lagi. Kecil emang Reva diapain sama mama papa? Saya sama di Disuapin. Momen ketika diantar oleh bapak sama mama buat ke sekolah itu. Kayak kalau bapakku tuh sesimpel hidup bareng aja gitu terus serumah bareng. Ayah. Ya pas jalan-jalan bareng Bu, pas masih ada semuanya lah. Masih ada semua. Ya, maksudnya kemana-mana enak gitu Bu. Saya masih SD, yang saya kan kalau saya waktu itu jalan kaki ya. Saya kan nggak bisa pulang nggak gara hujan, saya disusulin tuh. Ngobrol sih dulu. Karena kan di SMA itu ngobrolnya tuh kayak terbatas gitu. Untuk ibu. Kalau tidur sih sama tuh kalau tidur wajib usap-usap gitu baru bisa tidur. Pengen kayak dulu lagi sih. Momen ketika apa? Ini pas masih TK. Ngapain? Ya kayak masih itulah, masih hidup apa bapak kayak masih nggak terlalu pergi kemana-mana jauh-jauh gitu, masih selalu di rumah. Gak sibuk. Sibuk ya. Berarti waktu kecil. Kalau disuruh ngaji kan suka susah. Tapi yang paling berkesan buat apa adalah ketika dapat membacakan ayat terakhir surat An-Nas setelah hatam di depan orang tua dapat. Itu membuat aku sekali mata selain syukur alhamdulillah ya Allah bisa mengabulkan cerita orang tua. Itu kayak pengen nangis dari sehari itu. Setelah itu dapat bersalaman berpelukan dengan kakak orang tua dapat. Dari situ orang tua dapat juga nangis dan dapat juga ikut nangis. Yang buat saya sebelum saya mondok itu ketika orang tua pulang kerja saya langsung diajak main, kumpul, ya seperti Dibeliin apapun dibeliin gitu. Nah, saya mau pilih gamis yang mahal yang harga 1 juta dibeliin gitu. Saking enaknya gitu tes. Tapi Kalau diajak jalan-jalan kan
ayah tuh buta ya. Ayah tuh selalu kayak, mana ada kesayangan ayah, sini peluk cium. Alhamdulillah dipeluk walaupun kondisinya di situ kita udah gede, dipangku, dipeluk, dicium. Ya Allah, terus itu ayah pernah ngomong kayak gitu. Tahu gak sih Neng, cita-cita ayah itu pengen lihat kamu. Terus kamu cantik banget, pengen banget ngeliat kamu. Tapi sayangnya ayah gak bisa. Sembari pegang-pegang buka Mila. Bisa main di sungai kan waktu itu, campingnya depan sungai gitu, jadi kita jalan sambil menyeberangi sungai. Itu dan lagi liburan sekolah dari kakak sama kakak kedua, kakak itu lagi liburan kan juga. Nah itu saya momen paling berharga itu yang pas saya ke Candi Borobudur itu sekeluarga ke Candi Borobudur, terus jalan-jalan ke Magelang lah, ke Solo lah, kayak gitu. Rayain ulang tahunnya kan terakhir itu umur berapa ya, pas masih SD itu terakhir. Terus pas sekarang udah nggak pernah lagi. Ada adik aku. Itu lebih ke ini sih bu, kakek sama nenek. Udah kayak nggak nanyain aku lagi. Jalan-jalan bareng, kayak pokoknya bercanda-bercanda bareng sama ayah deh. Saya kan sekarang jarang ketemu ayah gitu bu. Lebaran kemarin sih bu. Lebaran kemarin Kan biasanya nggak pernah foto keluarga gitu kalau lebaran. Itu kayak yang penting gitu. Tapi itu terakhir lebaran kemarin. Waktu orang tua masih sehat, yang memang benar sehat, nggak sakit-sakitan, terus suka ngobrol-ngobrol bareng gitu-gitu, pokoknya nggak jauh dari orang tua. Pokoknya sebelum mama sama papa ini pisah rumah, jalan bareng gitu, terus biasanya makan kan ngumpul juga. Kayak gitu. ulang tahun. Iya, ulang tahunnya dia layanin. Terus masih kecil. Masa kecil, ketika apa? Ketika saat itu mereka nggak pergi. Pertama kali masuk pondok, karena di situ tuh pas pertama kali masuk pondok, kayak orang tua saya benar-benar nyiapin banget gitu. Saya seneng banget sih masuk pondok gitu. Pas lagi cerita Mama Pergi jalan-jalan bareng ke ini, ke Monas. Iya. Terima kasih mama buat selama ini udah ngasih aku. Mama aku ada kurang ajar. Buat bapak, makasih buat banting tulang, buat keluarga, bayarin sekolah aku, dan keperluan tambahan aku. Semoga papa bisa terus nemenin aku sampai nikah. Pak, Ma, terima kasih udah menghidupkan, maksudnya saya sudah merawat Fadil sampai sebesar ini. Dan maafin Fadil kalau misalnya Fadil ada salah dari kecil hingga saat besar ini. Dan juga maafin Fadil juga sering keras kepala sama Bapak dan juga sering ngeyel gitu. Papa, makasih ya untuk semuanya. Makasih udah ngedidik Hani, udah ngegedein Hani, udah nyayangin Hani sampai Hani bisa gede sekarang, tumbuh dengan kasih sayang. Terima kasih ya. Untuk orang tua Dafa, terima kasih lah untuk sudah mendidik Dafa sampai bisa begini. Terima kasih udah membiayai Dafa sampai masuk ke sini ke pondok. Dan untuk orang tua, Dafa sangat sayang kepada kalian semua, untuk kakak juga. Karena tanpa dukungan kalian, Dafa tidak bisa apa-apa di sini. Tanpa kasih sayang kalian, Dafa tidak bisa apa-apa di sini. Terima kasih kepada orang tua dan harapan Dafa kepada orang tua. Semoga
Dava bisa menjadi anak yang bisa berbakti, bisa memakan kedua orang tuanya, dan insya Allah akan menjadi orang sukses yang bisa mengumrohkan orang tua Dava. Terima kasih kepada orang tua saya, ayah bunda yang telah memberikan yang terbaik buat saya, termasuk pendidikan. Itu semuanya rencana dari orang tua saya, dan harapan saya pengen terus dinasihatin dengan yang benar, dan orang tua saya membimbing jalan kesuksesan saya sendiri. Maafin aku ya ibu kalau belum bisa jadi anak yang berbakti, terus nggak bisa jadi apa yang ayah ibu mau, terus masih belum nurut, masih suka ngebantah masih suka ngedumel lah, marah-marah gitu, masih suka ngediemin. Maafin aku. Ibu Maya tuh support aku, apa aja yang aku lakuin selagi positif tuh minta disupport gitu. Sebenarnya kayak makasih lah gitu udah ngurusin aku dari kecil. Kayak sebenarnya bunda tuh independent woman gitu loh bu. Ya papa bisa sendiri gitu, gak harus sama laki-laki juga. Kayak bunda hebat. Terus ayah juga, walaupun jauh juga ayah suka effort juga kalau misalkan itu. Pokoknya buat ayah sama bunda, love you. Ibu maafin siapa? Karena dan untuk ayah makasih karena udah bekerja keras untuk siapa? Aslinya udah ngerawat dengan baik, terus udah ngajarin hal. Makasih Ma, Pa udah ngedidik Yang sampai sekarang gitu. Terus juga makasih juga udah selalu bangga walaupun emang pencapaian Yang tuh gak seberapa. Terus juga makasih udah selalu ngedukung di tiap langkah Yang. Maafin Reva sayang sama papa. Maafin Reva sayang akan Reva menjadi anak yang sukses. Makasih ya Ma, Papa, Ayah. Dan aku ya biar bisa jadi yang terbaik di mata kalian. Mama, Ayah, makasih buat semua perjuangan yang udah Mama sama Ayah susun dari awal buat kakak dari kecil sampai sekarang ini di umur 16. Maaf belum bisa jadi mungkin anak yang baik, belum bisa wujudin keinginan Mama sama Ayah jadi hafiz Quran. Tapi insya Allah kakak bakalan terus menghafal yang benar. Bakal jadi, insya Allah bakal jadi terus jadi anak yang baik. Terima kasih buat Umi sama Abah yang udah rawat kakak dari kecil, terus yang udah kasih pendidikan, pokoknya yang udah kasih yang terbaik buat kakak. Mama, Bapak, makasih udah jagain Dede selama ini, membimbing Dede dari kecil banget sampai umur segini, udah melakukan yang terbaik buat Dede. Mohon maaf banget apabila Dede banyak salahnya, selalu ngerepotin Mama sama Bapak. Mama yang terbaik, Bapak yang terbaik, nggak ada yang bisa ngegantiin Mama sama Bapak. Ya, saya sayang sama kedua orang tua saya, terus saya
mau buktiin kalau saya bisa. Udah itu aja Bu. Saya berterima kasih banyak kepada Om sama saya yang sudah mendidik saya dari SD sampai SMA dibayarin sekolah. Sama mereka gitu akan selalu taat peraturannya, nggak ngelawan. Saya harus ngurusin kedua adik saya, tanggung jawab ya jadi tulang punggung gitu. Terima kasih kepada mama saya yang sudah ngurusin saya walaupun dia lagi sakit, tetap ngurusin saya, tetap saya sakit dia sakit, tetap ngurusin saya yang sakit. Terima kasih kepada abah saya yang sudah kerja keras buat nafkahin saya dan ngurusin saya walaupun saya jarang akur sama dia. Makasih aja. Terima kasih yang telah membesarkan Pandika sampai sekarang, yang lahir Pandika. Kesalahan yang selalu para buat gitu. Ya kesalahan-kesalahan yang selalu dibuat sampai bikin sakit hati. Teteh bakal lebih sering sholat, maksudnya sholat tepat waktu, terus ngajinya juga lebih sering nurut lagi sama Umi. Jaga baik-baik di sana. Mama buat kakak bangga. Kakak kan bikin mama bangga. Mama, Bapak sama Mama. Papa tuh kayak gini. Papa jadi kurang berbunga kayak gini gara-gara Papa di pondok. Jalan sama kalian jadi jarang ngobrol. Kakak sebenarnya sayang sama mama Papa, tapi kakak gengsi. Kakak nggak bisa nunjukin itu. Buat mama sama ayah, makasih udah ngejaga rawat adik kecil. Seneng bisa hidup sama mama sama ayah. Makasih banyak buat masih mau merawat mama sama ayah. Janji bakal bikin ayah sama mama bahagia. Sama harapan buat nanti ke depannya, pengen satu keluarga bareng umroh. Ini aku pengen mama bahagia terus sama pilihan mama waktu itu. Terus kalau bisa mama jangan pernah ninggalin aku. Malah aku berharap kayak aku dulu kan gitu ninggalin mama, karena aku nggak bisa hidup tanpa mama. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah.